Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang aplikasi turunan, hari ini kita akan membahas tentang integral gitu ya. Jadi lanjutan dari turunan atau diferensial itu adalah integral. Jadi ini adalah materi terakhir di kelas 11. Saya harus kejar karena memang diharuskan seperti itu. Soal PAT-nya juga harus sampai bab terakhir. Jadi karena kemarin libur lebaran dan yang lainnya jadi kurang sempat, ini baru sempat gitu ya. Ini nggak terlalu sulit kok insya Allah kalau kalian perhatikan dengan baik. Oke, yang kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang rumus dasar integral, kemudian teknik pengintegralan gitu ya. Kita coba bahas. Oke, yang pertama, pengertian integral. Ada dua konsep yang utama dalam kalkulus, yaitu turunan atau derivatif dari suatu fungsi dan integral dari suatu fungsi. Turunan dari suatu fungsi telah dibahas pada materi sebelumnya, dan pada bagian ini akan membahas tentang integral suatu fungsi. Integral dari suatu fungsi dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu integral sebagai inverse atau operasi kebalikan dari turunan. Inverse itu artinya operasi kebalikan ya, atau kebalikan dari turunan. Kemudian yang kedua adalah integral sebagai limit dari jumlah, dalam kurung itu adalah luas daerah tertentu. Jadi yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini adalah yang pertama, yaitu tentang integral sebagai inverse atau operasi kebalikan dari turunan. Sedangkan di kelas 12 nanti kalian juga akan ketemu integral lagi. Itu kalau nggak salah bab pertama di kelas 12. Tapi ini adalah tentang menghitung jumlah atau luas daerah tertentu. Jadi kaitannya di sebagai limit gitu ya. Nah, integral sebagai inverse dari turunan disebut sebagai integral tak tentu, sedangkan integral sebagai limit dari suatu jumlah disebut dengan integral tertentu. Jadi di sini nama lainnya adalah integral tak tentu. Jadi ini dasarnya banget untuk kalian bisa mempelajari kelanjutan dari integral menentukan luas daerah atau menentukan integral tertentu. Jadi ini awalnya banget, ini dasarnya banget. Bagi kalian yang ingin masuk teknik atau berkaitan dengan MIPA, ini pasti teknik ya, terutama teknik gitu. Ini tuh banget-banget dipelajari gitu. Jadi makanan sehari-hari anak teknik itu adalah integral, turunan, limit gitu, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Integral sebagai inverse dari turunan. Pada operasi aljabar dikenal istilah operasi inverse. Misalnya operasi inverse dari penjumlahan adalah pengurangan. Kebalikan. Kebalikan dari penjumlahan itu adalah kepengurangan, dan operasi inverse atau operasi kebalikan dari perkalian adalah pembagian, dan yang lainnya. Di dalam kalkulus integral dapat diartikan sebagai operasi inverse dari turunan. Dan integral sebagai operasi inverse dari turunan disebut juga antiturunan atau antiderivatif. Jadi kalau diferensial itu turunan, jadi kalau integral itu ada yang bilang tanjakan gitu ya, alias anti turunan, jadi kebalikan dari turunan atau tanjakan tadi. Oke, kita lanjut. Contohnya, tentukanlah integral dari fx sama dengan 3x kuadrat. Integral dari fx sama dengan 3x kuadrat dapat ditentukan dengan menyelidiki turunan dari fungsi manakah fx sama dengan 3x kuadrat. Perhatikan bahwa, nah kalau kalian lihat, kan katanya tadi kan operasi kebalikan. Jadi kalau kebalikan dari turunan ya integral, kebalikan dari integral ya turunan gitu, bolak-balik. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini integral dari 3x kuadrat itu dapat kita tentukan dengan menyelidiki turunan dari fungsi manakah si 3fx sama dengan 3x kuadrat ini. Oke, bagian yang pertama. Poin yang pertama, turunan dari fungsi y sama dengan 3 fungsi y sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kan kalau y sama dengan x pangkat 3, kita turunin nih, kayak biasa, berarti kan 3-nya tinggal turun ya. Jadinya 3 dikali x yang tadinya pangkat 3 dikurang 1, jadinya pangkat 2. Maka y-nya sama dengan 3x pangkat 2. Nah, untuk yang kedua, y sama dengan x pangkat 3 plus 1. Ini kalau kita turunin, ya sama. 3-nya tinggal ke depan, berarti 3 dikali x yang tadinya pangkat 3 dikurang 1, jadinya 3x pangkat 2. Sedangkan turunan dari plus 1 ini adalah 0.
Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 3X kuadrat. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3 plus 5. Berarti kita turunin nih, X pangkat 3 plus 5, berarti 3-nya turun, jadinya 3X. Yang tadinya pangkat 3 dikurang 1, jadinya pangkat 2, jadinya 3X kuadrat, sedangkan turunan 5 itu adalah 0. Makanya di sini hasilnya jadi Y sama dengan 3X pangkat 2. Kemudian yang keempat, turunan dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 7. Ini sama kita turunin, berarti jadinya 3X pangkat 2. Turunan dari 7 itu adalah 0, maka Y sama dengan 3X pangkat 2. Nah, kalau kalian lihat, lah kok hasilnya sama, Bu? Semuanya hasilnya itu 3X pangkat 2, padahal belakangnya tuh beda-beda. Ada yang plus 1, ini 0 ya kalau nggak ada ya. Ada yang plus 0, atau min 0, ada plus 1, ada plus 5, ada min 7. Tapi kok hasilnya sama? Sama-sama 3X pangkat 2. Sedangkan yang tadi dibilang kalau dia itu berkebalikan. Kalau integral itu adalah kebalikan dari diferensial atau turunan, turunan itu kebalikan dari integral. Otomatis kalau 3X kuadrat, ya harusnya 3X pangkat 3, kenapa harus ada plus 1? Gitu ya. Kalau di sini 3X pangkat 2, kalau kita integralkan si Y sama dengan 3X pangkat 2, ya harusnya X pangkat 3. Kenapa di sini plus 5? Kenapa di sini min 7? Seperti itu. Nah, kita akan coba lihat di sini nih. Ini menunjukkan bahwa ada banyak fungsi yang turunannya 3X pangkat 2. Fungsi yang turunannya 3X pangkat 2 adalah fungsi X pangkat 3 atau fungsi X pangkat 3 yang ditambah dengan sembarang bilangan kayak tadi ya. Dia X pangkat 3 aja, atau X pangkat 3 ditambah dengan sembarang bilangan. Yang tadi tuh ada plus 1, ada plus 5, ada min 7, dan lain-lain. Karena bilangan-bilangan penambah fungsi X pangkat 3 tidak lagi dapat kita deteksi hanya dengan melihat turunannya, maka bilangan-bilangan tersebut dinyatakan dengan C, yaitu sembarang bilangan. Dengan demikian, fungsi turunannya 3X sama dengan 3X pangkat 2 adalah Y sama dengan X pangkat 3 plus C. Jadi paham ya. Jadi kan tadi kita bilang lah, kok sama semua sih hasilnya kalaupun apa? Yang pertama, X pangkat 3-nya dia sendiri, hasilnya X 3X pangkat 2. Kemudian X pangkat 3 plus 1, hasilnya juga 3X pangkat 2. Terus ada lagi X pangkat 3 plus 5, hasilnya juga 3X pangkat 2. Dan yang terakhir X pangkat 3 min 7, hasilnya juga 3X pangkat 2. Makanya supaya kita makan banyak dong yang lain, bisa jadi X pangkat 3 plus 1000 itu bisa jadi gitu. Karena C-nya itu kita nggak dapat deteksi. Kita tidak dapat deteksi itu bilangan-bilangan penambah si X pangkat 3 tadi. Maka bilangan-bilangan tersebut dinyatakan dengan C atau konstanta atau sembarang bilangan. Dengan demikian, fungsi turunannya menjadi 3X pangkat 2 adalah Y sama dengan X pangkat 3 plus C. Seperti itu ya. Jadi, integral dari fx 3X pangkat 2 adalah X pangkat 3 plus C. Dalam hal ini, C disebut konstanta integral. Jadi, kalau kalian lihat nih, ini nih kalau diturunin, itu hasilnya 3X pangkat 2. Nih, 3X pangkat 2, berapapun C-nya. Gitu. Tapi dia C-nya itu konstanta ya, jadi nggak berupa bilangan, jadi nggak boleh ada variabelnya, nggak boleh ada x-nya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, integral dari fx sama dengan 2x adalah, integral dari fx sama dengan 2x adalah, berarti ini turunannya ya, hasil turunannya itu 2x. Jadi kalian lihat nih, dari A sampai E itu kira-kira kalau diturunin yang hasilnya 2x tuh yang mana? Kan kita belum tahu nih rumus integral tuh kayak apa, tapi kita udah tahu kalau integral itu adalah kebalikan dari turunan. Berarti kalau hasil turunannya itu 2x, hasilnya berarti sebelum diturunin itu kayak apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang A, 2 dikali Y sama dengan X kuadrat plus C, ini kalau kita turunin, gitu kan, jadinya tinggal 2 dikali X. Betul ya? Nah, kalau kita turunin, dia jadinya 0. Kenapa? Karena nggak ada X-nya. Yang ini kalau kita turunin, kalau di sini X berarti hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau di sini, kalau kita turunin 2-nya ke depan, berarti setengah dikali 2, jadinya 1. Yang tadinya pangkat 2 dikurang 1, jadinya X pangkat 1. Ini juga salah. Kemudian di sini, ini kita turunin 3 kali 2, 6x kuadrat. Sedangkan yang diminta adalah 2x, maka jawabannya itu adalah yang kalau kita turunin ini dari A sampai E, kalau kita turunin hasilnya 2x itu adalah yang A,
jawabannya. Kayak gitu. Paham ya? Yang nomor 2, coba kita lihat. Coba, ini sama kayak tadi nih, ABCD-annya. Kamu lihat dari A sampai E, itu kalau diturunin, itu hasilnya X. Kalau diturunin, hasilnya X. Berarti jawabannya bukan yang A ya, karena ini sama. A-nya tadi 2X, berarti ini salah. Yang turunan itu X. Ini kalau diturunin hasilnya 0, ini kalau diturunin hasilnya 1, yang ini nih coba 2 dikali setengah, 2 dikali setengah itu 1, 1 dikali X yang tadinya pangkat 2 dikurang 1, jadinya X pangkat 1. Kalau sebelah sini 3 dikali 2, jadinya 6X kuadrat, maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Ini kita belum masuk rumus integral ya, kita baru masuk tentang kesepakatan dulu nih, kalau integral itu adalah kebalikan dari turunan. Oke, yang ketiga. Integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3 adalah sama kayak tadi. Kalian cari di antara A sampai E, kira-kira mana nih yang hasilnya itu adalah 4x pangkat 3. Kalau diturun tuh hasilnya adalah 4x pangkat 3. Oke, kita coba yang A. Yang A itu kalau kita turunin berarti tinggal 2 dikali 3, jadinya 6. 6x yang tadinya pangkat 2 dikurang 1, jadinya x pangkat 1, jadinya 6x. Turunan dari 12 itu 0, karena nggak ada x-nya, berarti turunannya 0. Kemudian nih kalau diturunin berarti 2 dikali 12, jadinya 24x. 24x, berarti salah ya. Kemudian yang D, ini 4 diturunin ke depan, berarti 4 dikali seperempat. 4 dikali seperempat itu 1, 1 kali x pangkat 4 yang tadinya dikurang, yang tadi pangkat 4 dikurang 1, jadinya x pangkat 3. Ini jadinya 1 X pangkat 3. Salah ya, karena 4 kali seperempat tadi 1. 1 yang tadinya pangkat 4 dikurang 1. Jadi pangkat 3. Ini pangkat 3 aja nih, X pangkat 3. Berarti ini salah. Maka jawaban itu adalah yang E. Karena 4-nya kita turunin, jadi 4X. Yang tadinya pangkat 4 dikurang 1, jadinya pangkat 3. Berarti hasil integral dari ini, dari fx sama dengan 4x pangkat 3 adalah si y sama dengan x pangkat 4 plus c. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Yang nomor 4. Integral dari fx sama dengan x pangkat 3 adalah, nah berarti sama kayak tadi caranya, ini juga ABCD-annya sama. Hasilnya itu x pangkat 3. Berarti x pangkat 3 tadi yang mana ya? Yang ini, gitu ya. Jawabannya itu adalah yang D. Tinggal 4 dikali 1 per 4, jadi 1. Kemudian 1 dikali x, yang tadinya pangkat 4 dikurang 1, jadi x pangkat 3. Oke, kita lanjut. Integral tak tentu. Integral sebagai inverse dari turunan umumnya disebut integral tak tentu. Integral tak tentu dari sebuah fungsi dinotasikan dengan integral, nih ya, bacanya gini nih, integral fx terhadap x gitu. Ini lupa tanda kurungnya. Integral fx terhadap x. dx-nya itu dibaca terhadap x. Notasi integral titik-titik dx diperkenalkan oleh Leibniz yang digunakan untuk menyatakan integral. Pada penulisan integral fx dx, fx disebut integran. Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa penentuan hasil integral fx dx didasarkan pada pengertian operasi inverse atau operasi kebalikan dari turunan. Dan secara umum, hal tersebut didefinisikan sebagai fx adalah integral dari fx apabila f aksen x adalah fx. Gitu. Jadi beda di huruf ya. Di sini f besar, fx adalah integral dari fx. Berarti ini integral dari ini nih. Berarti ini awalnya ini dulu, habis itu diintegralkan jadi ini. Berarti kalau ini diturunin, ya hasilnya itu adalah ini. Gitu. Himpunan semua fungsi yang turunannya sama dengan fx adalah integral dari fx dan dinotasikan dengan integral fx dx, atau hal ini dapat ditulis dengan jika f aksen x sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c. Jadi kalau kalian lihat, ini turunan ya. Ini turunannya nih, f aksen x sama dengan f aksen f besar aksen x sama dengan fx. Berarti kalau ini diintegralin, itu sama aja kayak aksennya hilang, terus plus c gitu. Kemudian rumus dasar integral tak tentu. Berdasarkan pengertian bahwa integral tak tentu adalah operasi inverse dari turunan, maka dapat diturunkan sebuah rumus dasar yang dapat digunakan dalam penentuan dari hasil integral. Seperti ini. Oke, yang pertama.
Kayak yang pertama nih rumusnya ini dulu ya. Yang pertama, tentukanlah hasil dari integral x kuadrat dx. Oke, kalau kalian lihat di sini nih kita samain ini nih, berarti A-nya itu adalah 1, koefisien X-nya itu adalah 1, koefisien X kuadrat, kemudian N-nya di sini atau pangkatnya itu adalah 2. Ini ya, berarti rumusnya itu adalah A per N plus 1 dikali X N tambah 1. Berarti di sini A-nya itu adalah 1, berarti 1 per pangkatnya 2 tambah 1, X yang tadinya pangkat 2 ditambah 1 plus C. Sama kayak gini. Tadi kan integral A X pangkat N dx sama dengan A per N plus 1. Yang tadinya pangkat N ditambah 1, sebelah sini juga sama, pangkatnya ditambah 1. Jadi kebalikan dari turunan ya. Kalau turunan kan dia diturunin dulu nih. N-nya kan dikali ke depan. Nah, kalau ini enggak. Tinggal koefisiennya. Kalau turunan tadi kan N-nya dikali A. Nah, kalau integral itu tinggal koefisiennya dibagi pangkat yang awal ditambah 1, kemudian dikali X-nya pangkat yang awal ditambah 1. Selalu seperti itu. Berarti ini jadinya 1/3 X pangkat 3 plus C. Ini jawabannya. Kemudian yang nomor 2, integral 4x pangkat 3 dx. Berarti kalau kita lihat di sini A-nya adalah 4, N-nya adalah 3 ya. A-nya 4, N-nya 3. Berarti rumusnya adalah A per N ditambah 1 dikali X yang tadinya pangkat 3 atau N ditambah 1, jadinya 4. Nah, 4 dibagi 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 4, 1. Berarti X pangkat 3 plus 1, hasilnya adalah X pangkat 4 plus C. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Integral dari 10x pangkat 4 dx. Berarti A-nya itu adalah 10, N-nya itu adalah 4. A-nya adalah 10, N-nya adalah 4. Berarti jadinya 10 per N tambah 1, berarti 4 tambah 1, X yang tadinya 4 ditambah 1. Berarti 10 dibagi 5 itu 2, X pangkat 4 plus 1 jadi X pangkat 5 plus C. Gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau bentuknya akar-akar gimana, Bu? Ya, sama aja sih sebenarnya, cuma kita ubah aja bentuknya. Nah, kalau kita lihat, akar X itu kan kita bisa ubah jadi X pangkat setengah kan? X pangkat setengah, berarti di sini A-nya 1. Karena di sini nggak ada bilangan kan? Berarti A-nya 1, N-nya setengah. Berarti jadi kan 1 per A per N plus 1, berarti setengah plus 1, dikali X yang tadinya pangkat N, yaitu setengah, setengah plus 1 plus C. Berarti 1 plus 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. X pangkat setengah tambah 1, 3 per 2. Ini 3 per 2-nya 1 per 3 per 2 itu dibalik ya. Jadinya 2 per 3, X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, sebenarnya sampai sini udah benar. Cuma kadang kalau kalian mengerjakan soal PG, itu jawabannya nggak berhenti sampai sini. Biasanya diubah lagi gitu. Nah, seperti kita tahu kalau X pangkat 3 per 2 itu bisa kita pecah jadi X dikali X pangkat setengah gitu kan. Kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Di sini 1, di sini setengah. 1 tambah setengah jadinya 1 setengah atau 3 per 2. Nah, sampai sini bisa kita ubah lagi bentuknya jadi 2 per 3. X-nya tetap X, X pangkat setengahnya jadi akar X. Maka jawabannya adalah 2 per 3X akar X plus Y. Nah, ini udah sederhana banget. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Ini kalau kalian lihat di sini, ini kita harus dirapihin dulu nih. Di sini X, sebelah sini X pangkat setengah, berarti kita kaliin dulu. X dikali X pangkat setengah, berarti pangkatnya tinggal dijumlah, jadinya X pangkat 1 tambah setengah, jadinya 3 per 2 ya. Berarti di sini A-nya itu adalah 1, N-nya adalah 3 per 2. A-nya di sini 1 nih karena nggak ada bilangan, N-nya adalah 3 per 2. Berarti A per N plus 1, berarti 1 per N plus 1, berarti 3 per 2 plus 1, X yang tadinya pangkat 3 per 2 ditambah 1 plus C. 3 per 2 tambah 1 itu adalah 5 per 2. 5 per 2 dibalik jadinya 2 per 5. Di sini 3 per 2 tambah 1 jadinya 5 per 2. Paham ya sama kayak gini nih dibalik plus C. Nah, sampai sini biasanya juga belum ada jawabannya. Nah, ini bisa kita pecah dari 2 per 5, 2 per 5X. Di sini kan pangkat 5 per 2. Pangkat 5 per 2 ini bisa kita pecah jadi X pangkat 2 ditambah
atau dikali X pangkat setengah. Karena kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadinya 2 per 5 X kuadrat akar X gitu ya. 2 ditambah setengah jadinya 2 setengah atau 5 per 2. Nah, ini adalah hasilnya. Nomor 1, nomor 2 seperti ini. Yang terakhir, nomor 3. Kita lihat contohnya ini sama. Ini berarti kan dia jadinya X pangkat setengah ya, tapi dia di bawah. Berarti kalau kita ke atasin jadinya dia X pangkat min setengah. Berarti di sini 1, A-nya 1, N-nya pangkat min setengah. N-nya itu adalah min setengah gitu. Berarti jadinya A per N plus 1. Berarti 1 per N, N-nya min setengah plus 1, X yang tadinya pangkat min setengah ditambah 1. Min setengah tambah 1 itu setengah, berarti 1 per setengah, X pangkat min setengah tambah 1 itu setengah. Ini 1 per 1 per 2 itu dibalik ya. Ini bentuknya jadinya 2 X pangkat setengah. Nah, sampai sini kita ubah lagi supaya bagus bentuknya jadinya 2 akar X plus Y. Gitu. Oke, yang contoh ketiga. Tentukanlah hasil dari ini. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya sih, cuma kalau tadi kan satu doang ya. Kalau ini kan ada operasinya, ada operasi penjumlahan dan ada operasi pengurangan gitu. Oke, kita lihat yang pertama. 2x kuadrat plus 4x plus 5dx. Berarti ini bisa kita pecah ya, satu-satu ya. Jadinya 5-nya kita ubah dulu. 5 itu adalah x pangkat 0, karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian kita mulai nih, berarti A-nya itu adalah 2, N-nya itu adalah 2, kalau di sini A-nya itu adalah 4, N-nya adalah 1, kalau di sini A-nya itu adalah 5, N-nya adalah 0. Berarti jadinya 2 per N plus 1, berarti 2 tambah 1, X yang tadinya pangkat 2 ditambah 1, kemudian 4, ini A-nya, berarti A per yang tadinya pangkat 1 ditambah 1, N plus 1, X yang tadinya pangkat 1, N-nya 1 juga ditambah 1, kemudian ini juga sama, ini A-nya 5, berarti 5 per N-nya itu 0, berarti 0 ditambah 1, X yang tadinya pangkat 0 atau N-nya itu 0 ditambah 1. Nah, ini kita rapihin, jadinya 2 per 3, X pangkat 3, yang ini 4 dibagi 1 tambah 1, 2, 4 bagi 2, 2. X pangkat 2, terus di sini 0 tambah 1, 1, berarti 5 dibagi 1, 5. X-nya pangkat 1. Nah, ini adalah jawabannya, seperti itu. Gampang ya, jadi sama kayak limit, dia bisa dipecah satu-satu, satu per satu gitu. Oke, yang nomor 2. Oke, di sini integral dari x kuadrat plus 1 per x kuadrat dx. Nah, ini kita ubah, yang tadi x kuadrat kita ke atasin jadi x pangkat min 2, gini. Kemudian 1 per 2 plus 1. Ini tadinya pangkat 2 ditambah 1. X yang tadinya pangkat 2 tambah 1, ini 1 ya. Ini A-nya di sini 1, N-nya di sini 2, sedangkan di sini A-nya 1, N-nya di sini min 2, kayak gitu. Berarti di sini tinggal 1 per 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 ditambah 1 per min 2 tambah 1, X pangkat min 2 ditambah 1. 1 per 3, X pangkat 3, di sini min 2 tambah 1, jadinya min 1 gitu. Min kali plus, jadinya min gitu ya. Harus dikaliin ya. Min kali plus jadinya min. Kemudian X yang tadinya pangkat min 2 ditambah 1 jadi X pangkat min 1. Ini dirapiin lagi, dia ke bawah bentuknya jadi X pangkat. Sepertiga X pangkat 3 min 1 per X plus Y, ini jawabannya. Oke, yang terakhir nomor 3. Ini sama. Ini kita rapiin dulu nih, tadi X akar X. X akar X itu kan jadinya X pangkat 3 per 2. Min, ini X pangkat setengah, dia positif. Berarti kalau ke atas dia jadi negatif. Kemudian di sini tinggal kita integralin. Di sini kan 1, sebelah sini 1 juga ya. Jadinya 1 per N-nya 3 per 2 ditambah 1, X yang tadinya pangkat 3 per 2 ditambah 1, dikurang 1 per yang tadinya N-nya itu min setengah, berarti min setengah tambah 1, X-nya yang tadinya min setengah juga tambah 1. Ini jadinya 1 per 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 tambah 1 itu 5 per 2. 5 per 2 dibalik jadi 2 per 5. X pangkat 3 per 2 tambah 1 itu 5 per 2.
min setengah tambah 1 itu setengah ya, setengah dibalik 1/setengah, 1/setengah itu adalah 2. 2x pangkat setengah, min setengah tambah 1 itu setengah. Nah, ini kita bisa pecah lagi bentuknya, jadinya tadi ya, 5/2 itu jadi x kuadrat dikali x pangkat setengah. X pangkat setengah kita ubah jadi akar x. Kalau di sini kita ubah jadi akar x. Ini adalah jawabannya, seperti itu. Oke, kemudian kita membahas tentang persamaan diferensial sederhana. Persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi yang tidak diketahui disebut persamaan diferensial. Sebagaimana umumnya persamaan, dalam persamaan diferensial kita perlu mencari penyelesaian. Penyelesaian tersebut adalah fungsi yang tidak diketahui, di mana turunannya terkandung di dalam persamaan diferensialnya. Berbagai macam bentuk persamaan diferensial bisa muncul dan untuk setiap bentuk memerlukan teknik khusus dalam penentuan penyelesaiannya. Di sini kita hanya membahas satu bentuk persamaan diferensial sederhana, yaitu persamaan diferensial orde pertama dengan pengubah yang terpisahkan. Oke, perhatikan persamaan berikut. dy per dx sama dengan fx. Ini nama lainnya ya. dy per dx itu adalah fx. Bisa juga dy per dx, bisa juga fx. Dapat ditulis menjadi dy sama dengan fx dikali dx. Ini kita kali silang nih dx-nya ke sini. Jadi dy sama dengan fx dikali dx. Kemudian dengan mengintegralkan ruas kiri dan kanan, kita akan memperoleh ini diintegralin nih, jadi integral dy, ini jadi integral fx dx. Nah, integral dy itu adalah y sama dengan integral fx dx. Seperti itu. Oke, contoh, tentukanlah hasil dari dy per dx sama dengan 2x plus 1. Satu lagi, f aksen x sama dengan x min 1 per x kuadrat. Oke, yang pertama, dy per dx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini sama kalau sama kayak tadi ya. Gini nih bentuknya. Berarti kedua ruasnya kita integralin, berarti ini kita integralin jadinya, oh kita kali silang dulu deh, kita kali silang nih. Jadinya dy sama dengan 2x plus 1 dx, dx-nya kali ke sini ya. Kemudian sebelah sini kita integralin, sebelah sini kita integralin, jadinya integral dy sama dengan integral dari 2x plus 1 dx. Integral dy itu adalah integral dy, kita ubah dulu, satunya itu jadi x pangkat 0, 1 dikali x pangkat 0, oke. Integral dy itu adalah y, kemudian ini kalau diintegralin kayak sama kayak tadi ya, tinggal a per n plus 1, n-nya di sini 1, 1 tambah 1, x yang tadinya pangkat 1 tambah 1, ditambah a, itu 1 per n-nya 0 tambah 1, x-nya pangkat 0 tambah 1 plus c. Berarti y sama dengan ini 2 per 2, jadinya 1. 1 dikali x kuadrat per, ini 1 per 1, 1, 1 pangkat. 1 dikali x pangkat 1. Gini, ini adalah hasilnya. Seperti itu. Jadi, dikali silang dulu. Oke, untuk yang nomor 2. Gini. Nah, ini kita integralin sama kedua ruas kita integralkan. Berarti integral dari f aksen x sama dengan integral dari x min 1 per x kuadrat dx. Ini integral dari f aksen x, itu aksennya hilang, jadinya tinggal fx. Ini kalau diintegralin, ini x pangkat 2-nya kita katasin ya, jadi x pangkat min 2. Maka fx sama dengan, di sini 1 nih, berarti 1 per 1 ditambah 1, x yang tadinya pangkat 1 ditambah 1, min 1 per n-nya min 2 ditambah 1, x yang tadinya pangkat min 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1 per 2 x pangkat 2 plus 1 per min 1, ini kan min 2 tambah 1 min 1, min 1 kali min 1, min 1 kali min, jadi plus ya, jadi sini plus, terus x pangkat min 1 plus c. Nah, ini kita rapiin lagi, bentuknya jadi fx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 per x plus c, seperti itu. Oke, yang terakhir, pengintegralan dengan teknik substitusi. Pengintegralan suatu fungsi tidak selamanya dapat dikerjakan secara langsung dengan menggunakan rumus dasar ini. Jadi nanti ada kalanya kalau kalian mengerjakan soal tuh nggak main bisa diintegralin secara langsung kayak tadi gitu ya. Tapi ada beberapa soal itu yang butuh penanganan khusus gitu.
dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, suatu fungsi dapat diintegralkan secara langsung atau tidak, itu tergantung dari bentuk fungsi yang diintegralkan. Jika fungsi f(x) yang akan diintegralkan dapat diubah menjadi bentuk k dikali gx pangkat n dikali g aksen x, maka perintegralan fungsi f(x) dapat diselesaikan dengan teknik substitusi. Oke, ini langkah-langkahnya seperti ini. Ini agak ribet ya. Kita baca aja. Perhatikan bahwa jika U sama dengan GX, maka DU per DX, turunan dari U ini nih, DU per DX sama dengan G aksen X, atau turunannya. Atau DU sama dengan tinggal dikali silang, G aksen DX, gitu. Jika integral fx dx sama dengan K dikali integral Gx pangkat N dikali G aksen X dx, maka integral ini dapat diselesaikan dengan memisalkan U sama dengan Gx, dan selanjutnya DU sama dengan G aksen X dx. Yang kedua adalah integral dari fx dx sama dengan K dikali integral Gx pangkat N dikali G aksen X dx sama dengan K dikali U pangkat N du sama dengan K per N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C dengan N-nya tidak sama dengan min 1. Nah, untuk kalau N-nya min 1, maka N-nya sama dengan min 1, maka K dikali U pangkat min 1 K dikali integral U pangkat min 1 du sama dengan ln U plus C. Ln itu adalah logaritma normal. Jadi, dia sebenarnya nggak boleh, N-nya tuh nggak boleh min 1 ya, sebenarnya. Tapi kalaupun ada yang min 1, yaitu jawabannya langsung ln U plus C, kayak gitu. Oke, kita coba. Aduh, kita coba. Di sini ada 3 soal. Ini tadi ribet ya, kalau dilihat ya. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi tuh ciri-ciri substitusi ini adalah beda pangkatnya 1. Beda pangkat yang nempel ya, beda pangkat yang nempel 1. Jadi kalau kalian lihat di sini pangkat yang nempel banget sama X itu di sini pangkatnya 4, walaupun luar pangkatnya itu 3. Idealnya itu kan tinggal X pangkat 4 dikali X pangkat 3, harusnya jadi X pangkat 12. Tapi yang nempel banget di sini adalah X pangkat 4. Sedangkan yang di sebelah sini bentuknya X pangkat 3. Jadi ciri-ciri teknik substitusi itu yang pertama adalah bentuknya perkalian atau enggak pembagian. Nah, di sini saya kali semuanya perkalian nih, sebelah sini kecuali pembagian. Ini bentuknya perkalian karena rumus integral itu cuma satu, yang tadi itu nggak ada kayak turunan. Turunan itu kan ada 2 rumus ya. Ada yang ada yang perkalian, ada yang pembagian. Kalau di sini ya rumusnya itu aja. Jadi disinilah teknik substitusi itu bermain peran gitu. Jadi ciri-cirinya itu adalah X yang pangkat nempelnya itu X yang pangkatnya yang nempel banget itu bedanya 1. Kalau di sini pangkat 4, di sini pangkat 3. Jadi bedanya 1 kan, atau selisihnya itu 1. Nah, yang kita misalkan itu adalah yang punya pangkat tertinggi. Tapi pangkat luarnya nggak ikutan ya. Pangkat tertinggi berarti si X pangkat 4 plus 5. Tapi pangkat 3-nya ini nggak ikutan dimisalin gitu. Nanti tinggal disederhanain. Oke, kita coba. Berarti ini X pangkat 4 plus 5-nya ini kita misalkan jadi U, maka integral dari U pangkat 3, karena pangkat 3-nya itu nggak kita misalin ya. Kita yang misalin itu cuma yang di dalam kurung doang nih, si X pangkat 4 plus 5. X pangkat plus 4, 5-nya kita ubah jadi U, jadinya U pangkat 3 dikali X pangkat 3 dx. Nah, sampai sini, ini nggak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena di sini ada 2 variabel, ada U dan ada X. Sedangkan kalau teknik substitusi, ya di sini harus DU, nggak boleh DX. Berarti kita ubah dulu di sini jadi DU gitu. Nah, kita lihat di sini U-nya itu adalah X pangkat 4 plus 5. Turunan dari U itu adalah DU per DX. Sama dengan turunannya di sini adalah 4X pangkat 3. Nah, DX-nya ini bisa kali silang. Kita bisa kali silang nih. Berarti DU sama dengan 4X pangkat 3 DX. Kita kali silang. Kemudian kalau DX-nya kita buat sendirian, berarti 4X pangkat 3-nya pindah ke sebelah. Jadinya DU per 4X pangkat 3 sama dengan DX. Nah, sampai sini DX-nya kita bisa ganti ke sini nih. Supaya dia dalam DU. Supaya DX-nya itu nggak lagi DX, tapi dalam DU. Karena yang mau kita integralin di sini adalah si U, bukan si X gitu ya. Oke, kita lihat di sini kita salin lagi. Kemudian X pangkat 3 DX-nya kita ganti sama ini nih. Jadinya dx-nya kita ganti jadinya du per 4x pangkat 3. Nah, sebelah sini x pangkat 3, sebelah sini x pangkat 3 bisa dicoret. Itulah kegunaan dari teknik integral substitusi.
supaya dia menyederhanakan soal. Jadi bentuknya tuh nggak ada perkalian ataupun pembagian lagi gitu ya, karena soalnya itu udah disederhanakan dan dia harus dalam U. Nggak boleh ada X, makanya X ini bisa kita coret. Makanya tadi saya bilang beda atau selisihnya si X yang pangkatnya nempel banget itu adalah 1. Nah, jadi kita tinggal mengintegralkan nih seperempat ya, 1/4, seperempatnya kita tarik ke depan, nih nggak apa-apa, boleh, atau mau di sini juga nggak apa-apa, cuma ini kita tarik ke depan aja supaya lebih permudah, jadi tinggal U pangkat 3 DU. Nah, ini udah tinggal diintegralkan secara biasa, berarti koefisien dari U pangkat 3 di sini 1, dan N-nya di sini adalah 3, jadinya 1/4 dikali A-nya di sini 1 ya, per N-nya itu 3, berarti 3 tambah 1, U yang tadinya pangkat 3 ditambah 1, plus C. Jadinya 1/4, 1/3 tambah 1 itu 4, seperempat kali seperempat jadi 1/16, U-nya pangkat 4 plus C. C-nya nggak dikaliin sama seperempat nggak, Bu? Nggak usah, gitu. Karena C-nya ini kita nggak tahu berapa. Jadi tinggal langsung C aja, seperti itu ya. Nggak usah dikaliin seperempat. Nah, sampai sini, U-nya ini kita ubah. U-nya ini kita ubah, balikin lagi ke pemisahan awal. Jadi 1/16, X pangkat 4 plus 5, pangkat luarnya adalah pangkat 4. Ini adalah hasilnya. Seperti itu. Agak sedikit ribet, tapi kalau kalian berlatih, insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 2. Ini sama, kalau kalian lihat, yang nempel banget. Yang nempel banget, di sini pangkatnya 1. Sebelah sini pangkatnya 2. Berarti kan dia selisihnya 1. Nah, kalau selisihnya 1, dia pakai teknik integral substitusi. Yang kita misalin yang mana? Yang punya pangkat tertinggi. Yang punya pangkat tertinggi. Walaupun pangkat luarnya itu akar ya, tapi yang nempel banget itu pangkat 2. Jadi kita yang misalin yang di sini adalah yang di dalam akar, yaitu si X kuadrat plus 9. Gini. Berarti kalau kita misalin, ini jadinya U, sebelah sini akar, jadinya akar U, atau U pangkat setengah gitu ya. X dikali U pangkat setengah dx. Nah, sampai sini kita misalin, misal U sama dengan X kuadrat plus 9, kayak tadi ini diturunin, sebelah sini diturunin, berarti integral. Turunan dari U itu adalah du per dx, turunannya ini kita turunin, jadinya 2x, dx-nya dikali silang, jadinya du sama dengan 2x dx, kemudian dx-nya dibuat sendirian, berarti 2x-nya pindah ke sebelah, jadinya du per 2x sama dengan dx. Nah, sampai sini kita ubah si dx dalam du. Kita masukkan lagi ke sini ya, kita salin ya. Jadinya integral x dikali u pangkat setengah dx, ini kita ganti dx-nya jadi du per 2x. Nih, ini coret x-nya, sebelah sini juga coret x-nya. Gitu. Terus nih sisanya 1 kan ya? 1/2 ya. 1/2 kayak tadi kita taruh depan. Oh, salah ternyata. Kita taruh depan. Kurang ya. Saya perbaiki dulu. Oke, ini udah saya perbaiki ya. Di sini tadi ada 1/2, berarti kita tarik ke depan jadinya setengah. Jadi tinggal setengah dikali integral dari u pangkat setengah du. Oke, jadi tinggal setengah dikali kayak tadi nih, di sini koefisien u pangkat setengahnya adalah 1, berarti a-nya adalah 1, 1 per n-nya ditambah 1, berarti setengah tambah 1, u yang tadinya n-nya itu setengah, kemudian kita tambah 1. Jadinya 1/2 dikali 1 per, ini setengah tambah 1 itu 3/2 ya, 3/2 dibalik jadi 2/3. U-nya pangkat 3/2. Ini 2-nya boleh coret, 2 sama 2 boleh coret. Jadi hasilnya adalah 1/3 dikali U-nya kita ganti jadi X kuadrat plus 9 pangkat 3/2. Sampai sini biasanya jawabannya nggak ada. Kamu harus pecah lagi dia. Ingat 3/2 itu adalah 1 ditambah setengah. X pangkat 1, X pangkat 1. Pangkat 1 tambah pangkat setengah gitu. Jadinya 1/3 X kuadrat plus 9 di sini pangkat 1 ya. Terus kemudian X kuadrat plus 9 di sini pangkat setengah. Nah, ini kita ubah lagi pangkat setengahnya jadi akar. Ini sampai sini jawabannya baru ada. Kayak gitu. Biasanya kalau jawabannya PG ini sampai sini baru ada. Oke, yang terakhir. Nomor 3. Nah, ini sama kalau kalian lihat bentuknya dia pembagian. Kalau tadi 1 dan 2 dia bentuknya perkalian, yang sebelah sini pembagian. Lihat pangkat X yang nempel banget, di sini pangkat 1, sebelah sini pangkat 2, otomatis yang kita misalkan itu adalah yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu pangkat 2. Di sini nih, jadinya ini adalah U-nya yang kita misalkan.
Berarti integral dari 2x per U dx gitu ya. Tinggal dx-nya diganti, harus dalam du. Kemudian U-nya kita turunin, U itu adalah X kuadrat plus 1-nya kita misalin, berarti U-nya kita turunin jadi DU per DX, X kuadrat plus 1-nya kita turunin jadi 2X. DX-nya dikali ke sebelah, jadi kali silang, DU sama dengan 2X DX, maka DU per 2X sama dengan DX, seperti ini. Maka kita ganti ini DX-nya dalam DU gitu ya, ini kita salin, ini. dx-nya kita ganti jadi du per 2x. Berarti 2x per u, dx-nya kita ganti jadi du per 2x. Ini sama-sama 2x, boleh dicoret. Gini. Jadi sisanya itu adalah du per u. Atau u-nya itu kita katasin boleh jadinya u pangkat min 1 du. Nah, ingat kalau tadi yang poin ketiga, kalau dia n-nya itu sama dengan min 1, maka hasilnya dia langsung ln atau logaritma normal gitu. Ini nggak boleh nih, kayak gini nih. Ini U pangkat min 1, berarti N-nya pangkat min 1, maka hasilnya adalah ln U plus C. Kayak gitu jawabannya. Udah, jawabannya gitu aja. Oke, terima kasih. Silakan kalian pelajari mulai dari limit, turunan fungsi aljabar yang bagian pertama, rumus turunannya, perkalian pembagian, terus aplikasi turunan yang tadi kita pelajari, mulai dari persamaan garis singgung kurva, gradien, terus ada garis normal, kemudian ada titik maksimum, titik minimum, titik belok, terus nilai maksimum, nilai minimum, sama persoalan nilai maksimum, nilai minimum, dan yang terakhir adalah tentang integral ini. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sekali karena mungkin terlalu padat materinya, tapi bagaimana lagi tuh sudah menjadi tuntutan. Harus selesai materinya di kelas 11 supaya nanti kelas 12 kalian tidak keteteran. Jadi itu harus diselesaikan gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.